Imam Ibnu Mubarak itu ulama yang saya idolakan sejak kecil sampai hari ini. Karena kalau bicara ulama, kita tidak mengkerdilkan ulama yang lain. Ulama kita Masya Allah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Tapi Abdullah ibn Mubarak ini jemaah ulama paket komplit. Komplit sekali. Orang yang sangat berilmu. Sangat berilmu. Bahkan ulama mengatakan sayang saja madhab beliau punah. Beliau seorang mujahid. Orang yang berjihad di jalan Allah. Beliau juga seorang dermawan. Yang sangat dermawan. Yang mensedekahkan harta dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan disebut jemaah, beliau itu pendapatannya setiap tahun 80.000 dinar. Coba kalikan Pak nanti. 1 dinar itu 5 jutaan sekarang. Dan 80.000 dinar pendapatan itu beliau tidak pernah sekalipun membayar zakat. Habis disedekahkan sebelum tiba masa haulnya. Belum setahun hartanya dibagi-bagikan. Dan orangnya juga sangat amanah. Pernah beliau itu dagang, kan biasa Pak, kalau kita tanda tangan atau apa pinjam polpen gitu kan. Nah, beliau biasanya bawa polpen. Bawa polpen pakai polpennya sendiri, tiba-tiba polpennya macet. Maka dipinjemin lah sama temennya dan beliau pakai polpen tersebut untuk mencatat beberapa transaksi dagang. Selesai itu beliau kantongi. Ini kayaknya kita banget ya, pakai polpen orang dikantongin. Ya kalau punya teman nggak apa-apa, kalau di toko ini tuh repot kan. Itu peristiwanya terjadi di Damaskus. Damaskus. Beliau ini kan orang Uzbekistan, orang yang ditantan itu, jauh sekali. Begitu sampai di daerah Merv, Merv itu jarak antara kotanya sama kota yang ditinggalkan Damaskus sudah separuh jalan. Beliau ingat kalau pena orang dibawa, apa yang dilakukan jemaah? Al-Imam Abdullah Mubarak langsung putar balik. Langsung beliau temui orangnya dan kagetlah sahabatnya tersebut. Kalau bahasa kita mungkin nggak gitu amat kali, kan tahun depan kita masih ketemu bisnis gini kan. Terus lagian polpen, semahalnya polpen masih bisa lah ditutupin dengan laba perdagangan mereka. Tapi kata Abdullah Mubarak apa? Ini adalah amanah dan amanah harus ditunaikan pada waktu dan tempatnya. Tahu Pak, orang seperti Imam Abdullah Mubarak ini anaknya siapa? Anak orang biasa. Anak orang biasa yang namanya Mubarak. Mubarak itu budak. Bekerja di sebuah perkebunan delima. Tuannya pada suatu saat itu ngecek. Ya namanya budaknya kan banyak, bukan cuma Mubarak. Pas ngecek ke dia. Terus dia ngomong gini, coba kamu petik delima yang manis, aku ingin nyicipin. Dipetiklah oleh Mubarak. Dipetik satu buah, dibelah, kecut. Ini kecut. Aku kan sudah bilang, pilih yang matang. Cari Pak sama namanya delima kan kalau sudah mulai matang warnanya semuanya merah. Hanya orang khusus yang punya keahlian, yang terbiasa, yang tahu ini sudah matang. Dipetik lagi untuk kedua kalinya juga kecut. Ini kecut Mubarak, aku minta yang manis. Akhirnya Mubarak nyerah, beliau mengatakan, aku tidak tahu wahai Tuan jenis delima yang matang. Maka tuannya kaget. Tuannya mengatakan, kamu sudah kerja 10 tahun lebih di kebunku dan kamu tidak tahu rasanya delima. Kamu sudah jaga ini 10 tahun loh. Apa kata Mubarak? Anda kan memerintahkan aku hanya untuk menjaganya, bukan untuk mencicipinya. Jadi selama itu jemaah tak satu pun pernah dia mencicipi buah delima di kebun tersebut. Tahu hadirin yang dimuliakan Allah, tuannya langsung pulang. Begitu pulang diambil putrinya, diambil putrinya dan kemudian dinikahkan dengan Mubarak ini. Dari keduanya lahir Al-Imam Abdullah ibn Mubarak.